yaitu berkomitmen untuk memberikan layanan ikrar. Layanan ikrar ini dilaksanakan sejak awal mula Masjid Al-Falah berdiri, dan sekaligus bagaimana ketika mereka itu setelah ikrar lalu kemudian diberikan pembinaan. Maka cerita singkat, alhamdulillah, dari pembicaraan 3 orang pemuda ini, ya, lalu disepakati untuk diajukan ke Yayasan Masjid Al. Sampai sekarang sudah berapa mu'alaf yang berikrar di Masjid Al-Falah, dan mereka dari mana saja, Ustaz? Pada beberapa bulan yang lalu kami membuat laporan ke pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, ya, terkait dengan layanan ikrar sejak didirikannya lembaga Mutadin, yaitu hari Ahad tanggal 2 Maret 1997 itu. Layanan ikrar yang dilayani ikrar itu mencapai sekitar 3.000-an. 3.000-an. Ya, dan data-data itu ada. Dari mana saja saudara-saudara kita yang ikrar di Masjid Al-Falah Surabaya ini, ya, hampir seluruh provinsi, ya, ikrar ada saudara kita yang ikrar di Masjid Al-Falah ini dari Jawa Timur, ya, dari Jawa Tengah, Solo, ya, yang mengikrarkan saya sendiri di antaranya yang dari Solo itu, ya, seorang pengusaha apa itu mobiler itu, ya. Kemudian dari Jakarta, ya, dari Papua, ya, namanya Jacqueline, ya, dari mana itu, dari NTT, ya, hampir seluruh wilayah Indonesia, ya, itu ada yang saudara kita yang ikrar di Masjid Al-Falah Surabaya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Dari berbagai latar belakang orang masuk Islam itu yang paling banyak yang mana, Ustaz? Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus sekali. Yang paling banyak itu yang masuk Islam di tempat kita ini, ada yang asal muasalnya dari agama Katolik, dari agama Protestan, dari agama Hindu, dari agama Buddha, bahkan ada yang ateis. Ada yang ateis, ya, dia terus terang, saya hanya agama ini hanya sekedar apa, formalitas saja, sebenarnya saya tidak beragama, begitu, ya. Lalu yang paling banyak, ya, ikrar di Masjid Al-Falah ini adalah mereka dari asal agamanya Katolik. Ya, dari asal agamanya Katolik yang paling banyak. Ya. Dari beberapa asal muasal agama yang saya sebut tadi, Katolik, Protestan, ya, Hindu, Buddha, ya, ateis, ya, itu yang paling banyak mereka masuk Islam itu karena hidayah dari Allah itu sebagian besar itu latar belakangnya dari Protestan.
dari Protestan, ya. Lalu dari Hindu, ya. Jadi sebagian besar mereka yang dari Protestan, yang dari Hindu itu setelah masuk Islam itu banyak yang sungguh-sungguh, yang serius, yang mengikuti pembinaan itu sampai selesai. Gitu, okay. Mereka masuk Islam itu apa Pak? Sebabnya apa rata-rata? Apakah baik. Dari mana saja mereka asal agama mereka itu masuk Islam, lalu apa yang melatar belakangi dia masuk Islam? Inilah yang mendorong kita untuk mendirikan lembaga Muhtadin Masjid Al-Falah Surabaya. Yang pertama, mereka masuk Islam itu alhamdulillah ada hidayah dari Allah, karena hidayah dari Allah. Karena hidayah dari Allah, ya. Itu yang pertama. Kalau mereka itu masuk Islam karena hidayah dari Allah, maka mereka itu masuk Islamnya sungguh-sungguh dan mengikuti pembinaannya itu juga sungguh-sungguh, ya. Bahkan tidak hanya cukup 3 bulan, sampai mereka itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih, ya. Seperti itu. Ini yang mereka itu motivasi masuk Islam karena hidayah dari Allah, ya. Macam-macam ceritanya. Dia mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, terketuk hatinya ingin masuk Islam. Dia mendengarkan kalimat adzan, terketuk hatinya ingin masuk Islam. Dia melihat orang-orang yang masuk ke masjid, ya. Diawali dari wudhu, ya. Dia terketuk hatinya, ikut merasakan, Masya Allah, melihat orang wudhu itu kok rasanya kok nikmat, ya. Nah, dari situ kemudian terketuk hatinya ingin masuk Islam. Ini yang karena hidayah dari Allah. Yang kedua, mereka masuk Islam karena faktor pernikahan, ya. Karena faktor pernikahan. Karena mereka itu nikah, lalu kemudian persyaratannya itu nikah itu harus sama-sama satu agama, satu keyakinan, ya. Maka kemudian mereka karena ingin nikahnya itu bisa berlangsung, ya, berjalan sesuai dengan harapannya, maka kemudian mereka itu akhirnya karena nikah akhirnya dia masuk Islam, ya. Yang ketiga, ada orang yang masuk Islam itu kemudian ada yang niatnya kurang bagus, ya. Niatnya kurang bagus. Ada unsur-unsur yang tidak baik, ada unsur-unsur kejahatannya. Dia masuk Islam dengan harapan bisa menikah, ya, dengan gadis-gadis muslimah. Lalu kemudian setelah menikah dia berusaha untuk menarik, ya, saudara kita yang muslimah atau saudara-saudara kita yang muslim, ya, itu setelah nikah ditarik. Dan kenyataannya tidak sedikit saudara kita, baik yang muslim maupun yang muslimah, itu akhirnya ada yang mereka itu terbawa, katut, ya, ya, karena
keimanannya lemah, keislamannya pun juga lemah. Akhirnya saudara kita yang muslim tadi, laki-laki, ya, itu terbawa menjadi murtad oleh istrinya, ya, yang punya niatan masuk Islam dengan niatan yang kurang baik tadi itu. Begitu pula sebaliknya, ya. Itu niat yang tidak baik. Lalu ada lagi dengan tujuan yang tidak baik, yaitu setelah dia ikrar maka ikut pembinaan, mendapatkan sertifikat. Nah, dengan sertifikat ini, karena sejak dari awal itu adalah niatnya tidak baik, dengan sertifikat ini dijadikan sebagai sarana. Satu, yaitu sarana untuk mencari apa? Mencari fulus, ya, penipuan, minta bantuan ke sana datang, saya mau alaf, minta bantuan ini sebagainya. Dan itu saya menyaksikan beberapa kali, ya, kejadian seperti itu. Maka kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai asal muasal berdirinya lembaga Muhtadin Masjid Al-Falah Surabaya. Sebelum melangkah yang lain, kenapa kok diberi nama Muhtadin? Nah, kenapa kok diberi nama Muhtadin? Karena lembaga ini di samping melayani ikrar sekaligus juga memberikan layanan pembinaan. Diharapkan, ya, diharapkan mereka yang dapat